terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membedah fenomena yang sangat dekat dengan kita nih, yaitu tantangan pekerja bagi generasi Z di era digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka kita sebenarnya turun ke angka 4,68%. Tapi tunggu dulu, angka itu tidak menceritakan segalanya. Di balik tren positif tersebut, ada pertanyaan besar soal kualitas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan. Benar sekali, bahkan ada kabar yang cukup memprihatinkan nih. Mari kita simak cuplikan di berikut dunia ini. kerja. Ya pemirsa, data terbaru menunjukkan jika hampir sepertiga pengangguran di Indonesia ternyata adalah lulusan SMA. Betul sekali Sinta dan juga Bunga, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per bulan November 2025, lulusan SMA menyumbang 29,61% dari total pengangguran nasional. Tapi yang lebih ironis lagi, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru datang dari lulusan SMK. Nah, ini memang sangat-sangat Disinilah teknologi digital masuk sebagai digital network. Gen Z sangat bergantung pada internet untuk mencari kerja nih. Platform seperti LinkedIn, Jobstreet, hingga Instagram itu menjadi senjata utama. Secara teori, ekonomi digital harusnya membantu. Teori ekonomi digital menyebutkan bahwa digitalisasi meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru seperti konten kreator dan influencer. Tapi ada sisi gelapnya juga nih. Kemudahan melamar kerja dengan bisa sambil rebahan itu membuat volume pelamar membludak nih. Akibatnya apa? Akibatnya persaingan jadi sangat ketat dan seringkali muncul fenomena HR ghosting, yaitu dimana ketika pelamar tidak mendapat kabar sama sekali dari perusahaan. Belum lagi, ada masalah digital trust gap. Banyak lowongan kerja palsu dan hoaks yang bertebaran di media sosial, membuat pencari kerja harus jadi ekstra waspada. Untuk memahami ini lebih dalam, kami telah mewawancari dua narasumber yang mewakili dua sisi berbeda dari ekosistem kerja digital. Pertama, ada Hana Aulia yang berusia 23 tahun, yakni seorang lulusan SMA yang sudah mencari kerja selama sebulan setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Hana terjebak dalam apa yang kami sebut the experience paradox. Bayangkan nih, Hana punya sertifikat pelatihan F&B service dari pemerintah, tapi perusahaan tetap meminta pengalaman minimal 2 tahun untuk posisi yang seharusnya bagi lulusan baru. Ini adalah hambatan struktural yang nyata. Di sisi lain, ada Clarissa yang usianya sama seperti Hana, yaitu 23 tahun. Clarissa ini bekerja sebagai seorang staf administrasi yang sudah bekerja selama 2 tahun. Strategi Clarissa cukup menarik, yaitu hybrid job seeking. Betul nih, Clarissa mencari info di media sosial, tapi ia melakukan verifikasi dengan data langsung ke kantornya nih, karena pada saat itu emang lokasinya dekat, kata beliau. Ia juga menekan bahwa LinkedIn adalah platform yang paling profesional dalam memberikan umpan balik. Perbedaan nasib Hana dan Clarissa. Clarissa menunjukkan akses teknologi saja tidak cukup. Kualitas human capital atau modal manusia seperti keterampilan dan pengalaman tetap menjadi penentu utama. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Ada fenomena mengkhawatirkan di mana pekerja kita bergeser dari sektor formal ke sektor informal yang jumlahnya mencapai 50 sampai 60%. Masalahnya, sektor informal itu pendapatannya tidak stabil dan perlindungan hukumnya juga sangat rendah. Mari kita lihat analisis dari pakar ekonomi tersebut.
narasumber. Pertama adalah tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda dan juga Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Langsung saja saya ke Pak Adit terlebih dahulu. Jadi di data yang sama Pak Adit, ini saya cuplik, angka 113.000 ini ternyata berhasil bekerja kembali. Walaupun kemudian angka PHK-nya cukup tinggi begitu Pak Adit. Artinya ini sudah sesuai dengan harapan, sudah sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah sebetulnya, Pak Adit? Oke, kalau kita melihat data BPS memang ada 190.000 ya selama kurun waktu 1 tahun Februari 2015-2026 kemarin yang terkena PHK, dan dari data itu ada 113.000. Jadi tadi sampaikan Mas Bram ada sekitar 83.000 perkiraan. Oke, baik. Saya bergeser ke Bu Esther. Jadi Bu Esther, artinya benarkah memang ada faktor lain di luar industri kita hari ini yang kemudian mempengaruhi itu, daya serapnya menjadi berkurang? Atau sebetulnya kembali pada pertanyaan pertama, bahwa jangan-jangan kualitasnya yang kurang atau kemudian lapangan yang kurang besar? Kalau menurut saya ada faktor lain ya, dengan adanya pengangguran yang sangat banyak gitu ya di Indonesia saat ini. Ada kesenjangan keterampilan sehingga mereka yang tidak sesuai skillnya maka tidak bisa diterima di tempat pekerjaan ya, di sektor formal tersebut. Nah, sehingga ini menurut saya kalau dibiarkan terus-menerus ya, maka akan ada beban demografi yang harus ditanggung ke depannya. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pak Aditya Laksmana dari Badan Komunikasi Pemerintah menyebutkan adanya upaya stimulasi ekonomi dan penciptaan investasi yang ditargetkan mencapai 700.000 tenaga kerja. Nah, bahkan ada program high-tech, yaitu pemerintah bekerja sama dengan perusahaan Inggris yang dinamakan ARM Limited untuk mengirim 15.000 insinyur belajar teknologi semikonduktor. Ini adalah langkah upskilling besar-besaran agar tenaga kerja kita siap dengan teknologi di masa depan. Jadi, Apa kesimpulannya? teknologi digital adalah pedang bermata dua. Ia menawarkan demokratisasi informasi, tapi juga mempertegas jurang bagi mereka yang kurang literasi digital. Kami merekomendasikan 3 langkah konkret berdasarkan laporan ini. Yang pertama, bagi pemerintah harus menyediakan situs lokal resmi yang terverifikasi bebas penipuan dan memperbanyak pelatihan digital gratis di BLK. Lalu, yang kedua, dunia pendidikan, yaitu kurikulum harus di-upgrade agar sesuai dengan kebutuhan industri, bukan sekedar teori di atas kertas. Yang ketiga, untuk Gen Z, yakni kita harus beralih dari menggunakan internet untuk sekedar hiburan ke arah pengembangan portofolio dan upskilling mandiri. Tantangan pengangguran memang berat, tapi dengan kolaborasi dan teknik adaptasi teknologi yang tepat, Gen Z bisa menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi digital Indonesia. Saya Nur Modiah. Saya Nisa Nurfala. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.